Baik, kami mohon untuk bersiap-siap. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu 2 menit berjalan di saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Ibu Moderator yang baik hati. Paslon nomor 3 yang saya hormati. Tadi dalam pemaparan visi dan misinya bahwa di bidang kesehatan akan mendapat perhatian. Terutama menggunakan KTP untuk berlaku di seluruh Indonesia. Pertanyaan saya sederhana, tetapi jawabannya tidak gampang. Bagaimana saudara bisa mengendalikan ini? Karena di Indonesia ini ada 540 kabupaten dan kota, dan ada 38 provinsi. Karena kalau KTP Anda berguna juga di seluruh Indonesia, maka Anda akan melakukan kerjasama dengan semua fasilitas kesehatan yang terdapat di seluruh Indonesia. Bagaimana pengendaliannya? Bagaimana mengatur tentang pengendaliannya berdasarkan sumber daya yang saudara miliki? Bagaimana penganggarannya? Bagaimana kontrolinya? Ini tidak gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau rakyat itu rujuk katakan ke Bali, itu Bapak jangan hanya pikir mengenai pembiayaan yang nanti ditanggung. Yang mau transportasi ke sana, itu pasiennya siapa yang tanggung? Pendampingnya siapa yang tanggung? Nginap di mana? Makannya bagaimana? Kunjungan keluarganya bagaimana? Jadi Bapak, saya beri tips saja. Di bidang kesehatan itu jangan main-main. Karena motonya kesehatan itu adalah sektor influence. Jadi dia sektor yang mengikuti, yang sektor dependen, artinya sektor yang tergantung kepada sektor lain. Sektor lain pincang, dia pincang. Tapi jangan main gila dengan kesehatan, karena sektor kesehatan itu adalah sektor influencer yang mempengaruhi. Lihat waktu COVID, restoran tutup, hotel tutup, pesawat parkir karena sektor kesehatan lumpuh. Jadi Bapak jangan main-main dengan kesehatannya. Mohon penjelasan dan klarifikasinya sehingga rakyat dapat memahami ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik. Mohon izin paslon nomor 3. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu 2 menit berjalan ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Yang jelasnya saya sangat menghargai, betul, karena Bapak senior di yang namanya rumah sakit. Itu kita sepaham. Ada hal-hal kekurangan yang ada di situ, itu yang perlu kita benahi. Secara makro saya setuju, tadi bagus. Mikronya ini yang perlu diperhatikan. Yang tadi Bapak sudah sampaikan terkait alat-alat dan lain sebagainya, itu kita mesti perhatikan. Kaitan dengan anggaran, pasti kita perhatikan. Ada yang namanya DAU dan lain sebagainya. Kita perlu konsultasikan. Kaitan dengan KTP, kita integritasi dengan yang namanya BPJS. Dan saya sudah hitung, kurang lebih untuk seluruh Melaka, kurang lebih itu 34 miliar yang perlu kita siapkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bapak, waktu masih ada 1 menit, ingin ditambahkan atau sudah cukup? Saya tambahkan bahwa pengobatan gratis menggunakan eKTP terintegrasi dengan BPJS. Sehingga untuk pengendalian di tempat-tempat rumah sakit di luar tidak perlu kita risaukan. Karena itu sudah, zaman sekarang sudah hal gampang. Kemudian terkait dengan pembiayaan, bila mana ada pasien yang dirujuk ke tempat jauh, ya itu sudah kewajiban bahwa keluarga harus berkorban. Keluarga harus berkorban. Yang penting pemerintah memberi perhatian penuh terhadap pasiennya. Masyarakat Malaka yang sakit, dia tidak perlu lagi memikirkan tentang biayanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah cukup waktu, kita akan hentikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 3. Waktu 2 menit berjalan ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih paslon nomor 3. Bagus sekali tadi calon bupatinya sudah memberitahu bahwa mereka akan melihat mana-mana yang kurang akan digenapkan. Bagus sekali. Dan tips saya, urus baik-baik karena kesehatan itu adalah sektor dependen. Dia sangat tergantung kepada sektor-sektor lain. Bidang keamanan juga terganggu, transportasi juga terganggu, makanan juga terganggu, air minum juga terganggu. Ya, jadi harus hati-hati supaya sektor kesehatan tidak terpengaruh. Dan harus dirawat dengan baik sektor kesehatan.
karena sektor kesehatan itu sangat mempengaruhi elemen-elemen yang lain. Kita sudah belajar sejak tahun 2019 sampai dengan 2021, COVID-19 itu semua lumpuh karena sektor kesehatan. Oleh karena itu, saya sebagai seorang kesehatan memberikan apresiasi kepada kita semua yang memberikan perhatian di bidang kesehatan dan juga kepada panelis yang telah memilih sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang harus kita diskusikan agar supaya rakyat tahu. Di Amerika itu kalau pemilihan presiden itu ada dua topik yang sangat menarik untuk didengar oleh rakyat. Yang pertama tentang pelayanan kesehatan, yang di sana ada yang namanya Medicare dan Medicaid. Itu sangat bagus sekali. Itu menjadi topik yang sangat seksi untuk didengar oleh rakyat. Topik yang kedua itu tentang pajak. Itu tentang pajak. Bagaimana tentang kebijakan pemerintah, presiden baru tentang pajak. Dan topik yang ketiga itu adalah tentang bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Saya kira terima kasih atas responsnya dan atas nama keluarga kesehatan menaruh hormat kepada bapak-bapak yang memberikan perhatian di sektor kesehatan. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon nomor 2.